Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum memulai penyampaian materi kami pada pagi hari ini, pertama kami ingin mengapresiasi kerjasama dan kerja bersama antara Kagama UGM dengan Pemkab Sleman yang telah mendorong untuk upaya-upaya kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Sleman ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Pusat Kagama dalam hal ini kepada Bapak Anwar Sanusi dan kepada Ibu Bupati Sleman, Mas Tomo yang telah menggerakkan acara ini, Mbak Wiwit, Mbak Esti dan Pak Eka, serta teman-teman dari berbagai komunitas dan dinas yang berkenan untuk bekerja sama dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan webinar ini. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan beberapa hal kondisi pariwisata di Kabupaten Sleman serta langkah-langkah yang telah dan akan kami ambil ke depannya terkait dengan untuk mengatasi situasi pandemi ini dan untuk semakin meningkatkan pariwisata di Kabupaten Sleman dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman. Mas minta tolong Mas teman-teman. Bapak Ibu sekalian, pariwisata ini kan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian di Kabupaten Sleman, baik dilihat dari kontribusi penerimaan PDRB, pendapatan asli daerah, maupun perekonomian masyarakat Sleman secara umum. Pariwisata telah berfungsi sebagai pengungkit atau leverage sektor pada berbagai subsektor ekonomi yang lain di Kabupaten Sleman, seperti makan minum atau kuliner, transportasi, akomodasi, industri baik kerajinan, fashion, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah maaf. Ini gimana? Di next saja, di next. Bapak Ibu sekalian, tren untuk kontribusi pariwisata Kabupaten Sleman dalam PAD Kabupaten Sleman. Next. Nah, ini sampai dengan September 2020 penurunannya 13,23%. Namun, kita mendapatkan sedikit keuntungan ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan libur di akhir tahun, yaitu 28 September sampai dengan 2 November, dan libur Nataru. Sehingga yang dulunya kontribusi pariwisata terhadap PAD Sleman itu sempat turun 13,23%, pada akhir tahun bisa naik kembali 19%. Namun 19% dari keseluruhan PAD yang juga turun. Setidaknya itulah kontribusi yang sudah diupayakan oleh berbagai pihak di Kabupaten Sleman ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Ini adalah gambaran PAD Kabupaten Sleman. Yang menggerakkan itu. Enggak bisa karena ini tidak tersambung. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran PAD Sleman dalam angka mutlak. Ini tinggal 118,226 miliar. Dari sebelumnya sekitar 260 miliar 993 terhadap pendapatan asli daerah. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa melihat tren kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman menurun luar biasa. Seperti itu. Jadi pada awal pandemi penurunan sampai minus 74%. Tapi dengan adanya libur 3 hari di akhir tahun,
penurunan itu tinggal 59,05%. Nah ini memang dua sisi mata uang di mana penurunan peningkatan kunjungan ini juga memberikan dampak-dampak yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kunjungan didominasi oleh wisatawan Nusantara. Boleh dikatakan 99,43%, terutama pada saat pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, penurunan kunjungan ini terutama disebabkan karena sejak bulan Maret sampai dengan minggu ketiga Juli, itu tidak ada kunjungan di destinasi. Kenapa demikian? Ya karena ada kebijakan misalkan penutupan bandara, larangan terbang dan sebagainya. Sementara di tingkat lokal beberapa dusun melakukan lockdown, masyarakat sendiri yang takut dan adanya kebijakan tentang physical and social distancing. Next. Nah, Bapak Ibu, ini di awal pandemi, situasi susahnya tergambar dari sini. Hotel sebanyak 330 tutup total. Spa 33, karaoke 22, pedagang yang terimbas, yang terkait dengan pedagang yang ada hubungannya dengan pariwisata itu 268. Desa wisata yang kita punyain 53 tutup total. Destinasi wisata 6 juga tutup total. Begitu juga komunitas jeep wisata sebanyak 1.270 tutup. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran desa wisata di Kabupaten Sleman. Dari 53 desa wisata, jumlah desa wisata rintisan itu ada 22%, tumbuh 38%, berkembang 19%, dan mandiri 21%. Ini berdasarkan hasil pendataan terakhir. Di Sleman yang dimaksud desa wisata adalah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Nah, potensi yang ada dalam masyarakat ini dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Kunjungan wisatawan inilah yang kemudian mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Sleman. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian bisa melihat data kunjungan wisatawan di desa. Kalau tadi adalah data kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman, kalau ini data kunjungan wisatawan di desa wisata di Kabupaten Sleman. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 mencapai puncaknya yaitu 10.838.118 orang. Pada akhir tahun 2020, total kunjungan hanya 4.250.119. Sementara itu, pada 2019, di antara wisatawan yang berkunjung ke Sleman, yang berkunjung ke desa wisata sebanyak 275.770. Dan pada tahun 2020 jumlahnya turun menjadi 95.519. Jadi ini jumlah yang cukup seksi, jumlah yang cukup menarik untuk kita perlu mengembangkan desa wisata lebih baik. Nah, ini indikator, ada 10 indikator dalam kami menetapkan desa wisata. Menggolongkan dalam 53 ini dalam golongan rintisan, tumbuh, berkembang, dan mandiri. 10 indikator tersebut adalah seperti ini. Ada SDM kelembagaan dan regulasi, bagaimana komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, daya tarik wisatanya, amenitas pendukungnya, kinerja desa wisata, bagaimana terkait dengan mitigasi dan penanganan bencananya. Kita juga melihat bagaimana desa wisata itu melakukan promosi dan pemasaran, bagaimana aksesibilitas satu desa wisata dibandingkan yang lain, dan peran serta masyarakat termasuk juga di sini adalah kemitraan. Dengan hal-hal ini kita kemudian
atau kami kemudian menggolongkan desa wisata yang 53 ini di dalam 4 kategori. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pariwisata dalam current condition. Situasi pariwisata secara umum maupun secara khusus di Kabupaten Sleman saat ini. Kami tadi sudah menyampaikan sejumlah usaha tutup. Namun kami juga melihat ada peluang-peluang untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sleman di masa pandemi ini dan khususnya di masa depan sesudah pandemi selesai. Yaitu satu, bagaimana mengembangkan wisata mandiri. Karena kalau wisata besar, dalam jumlah besar, mass tourism dikhawatirkan ada tidak tercapainya, tidak terpenuhinya physical and social distancing, maka kita mendorong untuk terjadinya wisata mandiri, yaitu wisata dalam kelompok kecil, bisa wujudnya keluarga atau kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, wisata tanpa menggunakan agen perjalanan. Yang kedua, peluangnya adalah bahwa sesungguhnya wisatawan itu kan menginginkan untuk mendapatkan pengalaman berwisata, kuliner, budaya setempat, kerajinan. Jadi kebanyakan wisatawan tidak hanya ingin menjadi turis, tetapi juga ingin menjadi traveler. Be tourist, not just traveler. Jadi pengen mendapatkan sesuatu pengalaman, impresi dalam mereka mengunjungi suatu desa wisata maupun destinasi wisata. Peluang yang lain dari Kabupaten Sleman, sesungguhnya Kabupaten Sleman itu yang sering membungkus diri di dalam ikon The Living Culture. Karena Sleman mempunyai budaya yang berkembang di Kabupaten Sleman, sangat mungkin untuk ditawarkan bagi wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nanti kami akan menyampaikan data-data kenapa kita bisa menyebut diri The Living Culture. Karena tidak hanya wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman, tetapi kami juga mempunyai ribuan candi. Sehingga kami menamakan Sleman The Living Culture. Bapak Ibu sekalian, peluang yang lain adalah program vaksinasi yang telah berjalan dengan target 70% masyarakat untuk mencapai herd immunity. Diharapkan dengan masyarakat yang sudah tervaksinasi ini, penularan bisa diminimalisir. Yang selanjutnya adalah kita mempunyai peluang yang lain bahwa masyarakat sudah jenuh. Sesudah lebih dari 1 tahun mobilitasnya itu terbatasi. Peluang-peluang inilah yang harus kita garap. Kita mau apa? Dan mau kita bagaimanakan ini desa wisata yang 53 ini. Next. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, pariwisata di Kabupaten Sleman juga mengalami tantangan. Tantangannya di samping pandemi COVID-19, kita juga mempelajari dari teorinya Abraham Maslow yang mengatakan bahwa pariwisata itu termasuk bukan kebutuhan prioritas. Yang kedua, adanya physical and social distancing. Himbauan lebih baik di rumah saja, ketakutan masyarakat, pengelola maupun pekerja, dan terutama di awal-awal sejumlah penerbangan dan bandara ditutup, serta lockdown wilayah. Yang kedua, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan quality tourism. Sehingga tourism, industri turisme, industri pariwisata bisa berjalan sejalan dengan situasi yang ada. Dengan kunci adalah quality tourism. Sehingga titik kuncinya adalah CHSE
harus menjadi yang utama, kunci utama. Yang kedua, bagaimana berwisata dalam skala atau kelompok kecil dan bukan mass tourism. Yang ketiga, belanja wisatawan menjadi dasar pengembangan destinasi. Tantangan yang paling penting adalah bagaimana desa wisata ini bisa mengembangkan unique selling point atau USP. Sehingga keunikan menjadi kunci dari keberhasilan dan mampu bertahan atau tidaknya, mampu berkembang atau tidaknya suatu desa atau destinasi wisata. Next. Bapak Ibu sekalian, Ivy Wigmore pernah mengatakan tentang apa itu unique selling point. Ya, kita bisa membaca bahwa intinya bahwa unique selling point adalah faktor yang membedakan satu produk dengan kompetitor yang lain. Apakah itu dari harganya, apakah itu dari kemudahan aksesibilitasnya, atau juga dengan value yang lain yang dimiliki atau yang dipunyai oleh suatu produk. Wigmore juga mengatakan bahwa USP is sometimes formally expressed as in a positioning statement. Ya, lanjut. Nah, ini kami bisa menggambarkan bahwa pada saat situasi pandemi seperti ini, desa wisata ini hendaknya bisa melakukan positioning terhadap posisinya. Apakah produk yang dimilikinya itu sudah bisa berkompetisi dengan baik dengan dibandingkan dengan kompetitornya? Apakah kita membrandingnya sudah begitu baik? Dan yang jangan lupa, apakah yang kita lakukan ini sebetulnya memang dibutuhkan oleh konsumer? Dibutuhkan oleh wisatawan. Jangan-jangan yang kita lakukan ini tidak diperlukan oleh wisatawan. Nah, ini perlu pada saat situasi sedang pandemi ini, desa wisata perlu melakukan positioning dan melakukan SWOT. Jangan-jangan sudah capek-capek berusaha, capek-capek melakukan banyak hal, tetapi sebetulnya bukan itu yang diharapkan oleh wisatawan. Who cares? Siapa yang peduli dengan apa yang Anda lakukan? Gitu. Nah, ini kami mendorong desa wisata untuk melakukan branding dan untuk melakukan positioning pada saat situasi pandemi seperti ini. Nah, ini adalah konsep ini pengembangan desa wisata baik melalui alami, lokal, unik dan indah maupun melalui pertanyaan-pertanyaan. Mengapa saya harus berkunjung ke destinasi yang ditawarkan? Dan mengapa saya harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu ke destinasi A? Kenapa dan bukan B? Apa kelebihan destinasi A dibanding destinasi B? Inilah yang saat ini sedang kita coba lakukan untuk mendampingi dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada desa wisata dalam rangka untuk menemukan kenali unique selling point dari desa wisata yang ada. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi juga saat ini desa wisata di Kabupaten Sleman, bahwa objek wisata di Kabupaten Sleman berdasarkan jenisnya, maaf, next. Ya, terus. Ya, terus. Ya, ini berdasarkan jenisnya, objek wisata di Kabupaten Sleman dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Wisata alam ada 4, wisata candi ada 12, wisata museum ada 14, kegiatan luar event ada 5, dan desa wisata saat ini ada 53. Bapak Ibu sekalian, ini desa wisata di Kabupaten Sleman saat ini memang cenderung
kemarin masih pengaruh, tahun-tahun yang lalu memang masih cenderung mengandalkan mass tourism. Oleh sebab itu, momentum pandemi ini sebagai momentum untuk mengubah tidak hanya mass tourism tetapi quality tourism. Yang kedua, pandemi sebagai kesempatan untuk menentukan positioning dan SWOT. Yang ketiga, kami mendorong desa wisata kesempatan pandemi ini untuk meningkatkan kapasitas SDM dan perbaikan sarana prasarana pendukung dan untuk membentuk soliditas tim. Ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat seperti di Breksi. Di Breksi meskipun situasi pandemi, tapi mereka melakukan sarana prasarana perbaikan serta terus melakukan peningkatan kapasitas SDM baik oleh kelompok-kelompok tersebut sendiri maupun dengan kegiatan yang berasal baik dari Pemkab Sleman maupun bantuan dari pusat maupun Provinsi DIY. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah bahwa situasi pandemi kami mendorong desa wisata untuk bisa melakukan branding yang lebih baik, menentukan target market serta target yang ingin dicapai. Siapa target marketnya ke depan? Anak sekolah, turis asing, atau siapa? Oleh sebab itu uniqueness-nya ini harus ditemukan untuk menentukan apakah itu sebagai edutourism atau sebagai wisata, agriwisata, ataukah apa yang akan dimunculkan ke depannya sebagai pembeda. Oleh sebab itu penting sekali kami menggarisbawahi untuk memilih dan memilah unique selling point apa yang akan dijual dan akan dibrandingkan. Next, Bapak Ibu sekalian, ini strategi pengembangan wisata di masa pandemi yang kami usulkan, yaitu pertama adalah quality tourism, yang kedua melakukan branding ulang, yang ketiga menggali dan memunculkan unique selling point. Next. Nah, ini saat ini, situasi saat ini. Dinas Pariwisata mengkoordinir pengembangan ekonomi kreatif dengan dibantu beberapa stakeholder terkait. Komunitas Jogja Creative Society, Sleman Creative Society, universitas, dan saat ini alhamdulillah pagi ini kita dibantu oleh pimpinan pusat Kagama dalam upaya meningkatkan USP di destinasi maupun desa wisata dan untuk memunculkan ruang kreatif di masyarakat sebagaimana itu visi misi Bupati kami terpilih yang baru. Next. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan kami saat ini di Dinas Pariwisata. Kami ada 3 bidang, yaitu bidang pengembangan sumber daya manusia dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif, serta bidang pemasaran. Yang kami lakukan antara lain adalah melalui pagu usulan partisipasi masyarakat, itu melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan pendampingan di desa wisata, melakukan kampanye sadar wisata, kita juga membentuk dan membina forum komunikasi pengelola desa wisata, di mana nanti 2 orang di antaranya nanti akan juga menjadi pemateri dalam acara pagi hari ini. Kami juga membentuk forum komunikasi Pok Darwis, kelompok sadar wisata, serta melakukan klasifikasi desa wisata agar sebagai pemacu kapan dia merasa posisinya, tahu di posisinya, dan kapan harus naik kelas. Dan tahu syarat untuk naik kelas. Sementara itu, bidang pengembangan destinasi dan ekonomi itu melakukan beberapa kegiatan. Antara lain festival desa wisata, ini dilakukan setiap tahun. Melakukan juga pembuatan ikon spot selfie di beberapa desa wisata. Sementara itu, kegiatan di bidang pariwisata adalah melakukan promosi dan pemasaran, seperti pameran, travel dialog, Femtrip, website, peliputan media massa, pelaksanaan event bersama seperti Tour de Merapi, Jelajah Wisata, dan lain sebagainya. Next.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir dari materi kami. Pada kesempatan ini, kami mengajak dan menghimbau Pemkab Sleman melalui Dinas Pariwisata mengajak segenap pihak untuk berkenan ikut membantu. Apakah itu bentuknya pendampingan, pelatihan atau peningkatan kapasitas, promosi, baik melalui program pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi, melalui KKN tematik dan lain-lain di Desa Wisata Sleman untuk bisa menemukanali dan menentukan posisi diri dan membuat pembedanya sebagai unique selling point yang membedakan dengan kompetitornya desa wisata yang lain. Dengan mengembangkan keunikan yang khas sehingga wisatawan merasa mendapatkan nilai lebih atau pembeda ketika berkunjung ke Dewita. Dimaksud dan pada akhirnya ini akan menggerakkan kembali, memulihkan ekonomi seperti Bapak Ketua 2 PPK Gama tadi mengatakan akan menjadi rebound. Bisa rebound, bisa bounce back, melenting kembali ekonomi Kabupaten Sleman dan khususnya desa-desa wisata di Kabupaten Sleman. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Suci. Ini tadi menarik sekali Ibu paparannya. Jadi pandemi ini mengajak kita untuk mau berpikir kreatif, harus mau lebih kreatif begitu ya kalau kita mau survive, termasuk bagaimana mengembangkan pariwisata ini. Jadi tadi Bu Suci sudah menyampaikan dengan kondisi yang sekarang ya yang harus kita kembangkan adalah wisata yang mandiri begitu, wisata yang kemudian menawarkan pengalaman berwisata, tidak hanya sekedar jalan-jalan saja. Jadi di sini masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan desa wisata dengan mengangkat potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing ya dengan mengkaji unique selling point tadi ya Bu Suci ya, melihat posisi dan keunikan masing-masing, target pasarnya masing-masing, dan selanjutnya harus bisa mengembangkan kapasitas SDM-nya dan juga menguatkan branding. Nah, pemerintah dalam hal ini tadi pemerintah Sleman mendorong pengembangan pariwisata itu dengan pengembangan SDM, pengembangan destinasi dan ekonomi, serta pemasaran. Nah, kita ketahui bersama bahwa pengembangan desa wisata itu disesuaikan dengan potensi lokal di daerah tersebut. Ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Suci bahwa prinsip desa wisata adalah community based tourism.